Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rafli Pati dengan NIM 2341800033 semester 5. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurfadila dengan NIM 2341800028 semester 5. Kami dari kelompok H-1 mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraeni MPD dengan judul Dampak mata kuliah statistik terhadap kemampuan analisis data mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 5 tahun 2025 UIN Dato Karama Palu. Baik, jadi mengapa kami mengambil judul ini? Karena kami sekarang semester 5 dan mendapatkan mata kuliah ini, dan saya rasa mata kuliah ini berguna untuk di zaman sekarang karena zaman digital, dan berguna juga untuk kami ke depannya untuk menyusun proposal atau skripsi. Dan ya, semoga penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan jurusan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data hasil kuesioner yang telah saya buat. Yang pertama itu, kita setelah membuat kuesioner yang sudah terisi, kita mencari berapa jumlah responden yang sudah diisi. Di situ kita mendapatkan 32 responden, orang yang sudah mengisi. Setelah kita sudah mengetahui jumlahnya, kita pindah ke bagian olah data. Di olah data itu kita bagikan dulu kelompok-kelompoknya. Jadi kita mencari pernyataan yang ada itu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Dari semua 15 pernyataan positifnya itu ada 8 dan pernyataan negatifnya itu ada 7. Setelah kita dapatkan pernyataannya yang sudah kita bagi kelompok, itu kita ubah ke dalam bentuk angka-angka agar kita mudah mengelola data dan menghitung total hasil dari perhitungan ini. Caranya itu kita blok dari sini pertama sampai ujung, terus kita sum. Nah, hasilnya itu jadi 45. Terus kita klik 2. Klik 2. Nah, terus langsung muncul semua hasil dari penjumlahan angka-angka responden ini. Ya, oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke bagian mencari median dan modus. Yang pertama itu kita masuk ke median. Median itu cara mencari median itu, yang pertama itu ini ada sigma FI. Sigma FI nya itu ini frekuensi jumlah respondennya 32, terus sigma FI XI itu total dari
titik tengahnya. Terus ini mean, cara mencarinya itu mean sigma FIXI dibahagi sigma FI sama dengan 48. Ya, setelah mean kita pindah ke bagian median. Cara mencari median itu sama beda. Di median itu kita di sini ada kelas median. Kelas mediannya itu 16. Ada 16 kelas. Terus TB itu tepi bawah 42,5. Terus P itu panjang 3. Dari sini ke sini panjangnya 3. Terus frekuensi kumulatif sebelumnya itu 0 karena sebelumnya 19 nggak ada 0. Ya, jadi caranya itu kita rumusnya itu kenapa bisa dapat 45 itu rumusnya sama dengan J4 plus buka kurung 3 kali J3 kurang J6 tutup kurung bahagi E3 tutup kurung bintang J5 tutup kurung, dan mendapatkan hasil 45 mediannya. Terus kita lanjut masuk ke bagian modus. Nah, di modus itu di sini ada N itu jumlah responden 32, terus P-nya itu panjangnya 3, terus D1 itu ini frekuensi sebelum dan frekuensi sesudah itu D2. P-nya itu panjang interval. Nah, terus cara mencari modusnya itu ini ada itu ada ini rumusnya sama dengan F3 plus buka kurung 2 kali J4 tutup kurung bahagi J6 tutup kurung bintang J3, dan kita mendapatkan ini hasil dari modusnya 44. Oke guys, jadi kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu mencari tabel atau membuat tabel histogram, poligon, dan ogif. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke bagian membuat data kelompoknya. Dari data responden tadi kita membuat ke dalam bentuk data tunggalnya dulu. Terus untuk mencari ininya data kelompoknya, membuat data kelompok kita menggunakan 3 rumus ini. Ini mencari rentangnya itu data tertinggi 60 kurang data terendah, seperti ini 60 dikurangi 43, hasilnya itu 17. Oke, kita coba. Yang pertama itu sama dengan, terus kita blok yang data tertingginya, terus kita kurangi data terendah, kita enter. Nah, hasilnya mendapatkan 17, itu rentangnya. Terus untuk banyak kelasnya itu K1 plus 3,3 log N, dimana N itu adalah jumlah responden, yaitu 32, itu sama dengan 1,47712. Di bawahnya itu 1 plus 3,3
1,47712. Terus bawahnya itu jadi 5,8745001. Terus dibulatkan menjadi 6, yaitu ya ini. Jadi kita mendapatkan 6 kelas. Terus kita mencari panjang kelasnya itu R dibahagi K. R itu rentang, K itu banyak kelas. Itu 17 dibahagi 6. Hasilnya itu 2,83333. Terus kita bulatkan menjadi 3. Nah, terus jadi hasilnya seperti ini, tabel distribusi frekuensi. Nah, kenapa 43 kali 45-nya itu 19 paling besar? Nah, karena di sini sering paling banyak muncul. Ini ada 19 yang warna biru. Terus nah, data-data lainnya itu mengikuti ini yang sudah diwarnai. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita pindah ke membuat tabel histogram. Nah, setelah kita membuat tadi data kelompoknya, tabelnya, kita ubah ke dalam bentuk tabel histogram. Yaitu kita buat seperti ini, 19 yang paling besar, jadi dia paling besar sendiri karena ya dia paling besar. Terus yang 46 ke 48 itu 3, 49 ke 51 itu 3 juga sama. Terus 52 ke 54 itu 2, 58 ke 60 itu 4, dan yang paling sedikit itu paling kecil 55 sampai 57 itu cuma 1. Terus setelah itu ini kita pindah ke poligon frekuensi. Itu dia hampir sama, cuma bedanya mencari nilai tengahnya. Nilai tengah dari 19 itu ini 44 ini. Terus 3 itu 47, yang berikutnya 3 juga 50, 3 kedua itu 53, terus 1 itu 56, dan yang 4 itu yang terakhir 59. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita ke bagian OGIF. Nah, OGIF itu kita mencari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Nah, itu di sini ada OGIF kurang dari itu dia dari bawah ke atas. Nah, tapi bawahnya itu 42,5, 45,5, 48,5 dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya kita ke OGIF lebih dari. Itu kebalikannya, dari atas ke bawah, menurun. Tapi bawahnya itu 42,5, berikutnya itu ada 45,5 dan seterusnya selanjutnya. Terus habis itu kita gabungkan antara OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Jadinya seperti ini, menyilang OGIF. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian mencari. Kita masuk ke kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama itu kita masuk ke kuartil. Jadi yang pertama itu kuartil satunya itu kelas kuartil 1 Q1 itu sama dengan buka kurung 1/4 tutup kurung bintang F10. Terus tepi bawahnya itu 42,5, terus P itu panjang 3. Nah, cara mencari Q1 nya itu rumusnya sama dengan
tepi bawah plus buka kurung 2 kali kelas kuartil 1 dikurang frekuensi sebelumnya tutup kurung dibahagi frekuensi yang sudah diwarnai tutup kurung dikali P panjangnya. Nah, jadi hasilnya itu 43,76. Oke, yang selanjutnya itu kelas kuartil 2. Kelas kuartil 2 nya itu 16. Ini sama dengan buka kurung 2 bahagi 4 tutup kurung bintang F10. Tapi bawahnya itu 42,5 sama seperti yang di atas, panjangnya juga sama 3. Terus cara mencari Q2 nya itu rumusnya itu sama seperti yang di atas tadi, itu sama dengan tepi bawah plus buka kurung 2 kali kelas kuartil Q2 terus dikurangi frekuensi sebelumnya tutup kurung dibahagi frekuensi yang sudah diwarnai ini, terus tutup kurung dikali P panjangnya, jadi mendapatkan hasil 45,3. Terus kita lanjut yang ketiga, itu kelas kuartil Q3 24. Itu rumusnya sama dengan buka kurung 3 dibahagi 4 tutup kurung bintang F10. Terus tepi bawahnya itu 48,5, panjangnya itu sama 3. Q3 nya itu 98,50. Nah, rumusnya itu sama juga, sama dengan tepi bawah plus buka kurung 2 kali kelas Q3 dikurangi frekuensi sebelumnya tutup kurung dibahagi F ini yang sudah diwarnai, yang ini yang biru, terus tutup kurung dikali panjangnya itu 3. Nah, jadi mendapatkan hasil 98,50. Oke, selanjutnya kita pindah ke desil. Sama cara hitungnya dengan rumusnya sama seperti yang kuartil. Di sini ada kelas desil 9. Kelas desil 9 itu ini rumusnya sama dengan buka kurung 9 bahagi 10 tutup kurung bintang F9. Nah, tapi bawahnya itu 57,5, panjangnya itu sama seperti sebelumnya 3. Nah, D9 nya itu sama dengan tepi bawah plus buka kurung 2 kali kelas desil 9 dikurang frekuensi sebelumnya tutup kurung dibahagi F yang sudah diwarnai ini yang biru, terus tutup kurung dikali P panjangnya 3, mendapatkan hasil 58,1. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu persentil. Sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, cuma dia beda kelas. Di sini ada kelas persentil 70 22. Rumusnya itu sama dengan buka kurung 70 dibahagi 100 tutup kurung bintang F9. Nah, tepi bawahnya itu 45,5, terus panjangnya sama 3. Terus cara mencari P70 nya ini persentil 70 itu sama dengan tepi bawah plus buka kurung 2 kali kelas persentil 70 kurang frekuensi sebelumnya tutup kurung dibahagi frekuensi yang sudah diwarnai yang kuning ini, terus ditutup kurung dikali dengan panjangnya, mendapatkan hasil 48,9. Ya, oke guys, kita lanjut lagi ya guys ya ke yang selanjutnya, itu ada
skewness dan kurtosis, yaitu ini kita masuk di skewnessnya dulu. Skewness itu ada, nah ini tabel yang sebelumnya itu ada XI dan FIXI. Nah itu di sini ada tipe satunya itu rumusnya itu atau membacakan keterangannya dulu. Keterangannya itu SK itu konvensional kemiringan, X itu rata-rata, MO itu nilai modus, dan S itu simpangan buku. Terus itu rumusnya SK sama dengan X kurang MO dibahagi S. Itu tipe 1. Nah, terus di bawahnya itu kita yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Itu mean X bar itu 48, modusnya 44, simpangan baku 5, simpangan bakunya itu 5,342. Ini skewness positif, ini hasilnya 0,660. Nah, sedangkan yang tipe kedua itu sama keterangannya, cuma beda rumusnya itu SK sama dengan 3 buka kurung X kurang, ini kayaknya salah, ini modus tutup kurung bahagi S. Nah jadinya itu ini mean 48 sama, terus bedanya di sini median. Yang kedua mediannya itu 45, simpangan baku 5,342105. Nah ini skewness positif juga, beda rumus. Hasilnya itu 1,477. Ini ada keterangannya itu simetris, itu normal, itu tidak ada kemiringan data. Yang kemiringan positif itu data miring ke kanan, modus ke mean ke modus, mean dan median di kanan modus. Terus kemiringan negatifnya itu data miring ke kiri, tadi itu modus ke mean dan median di kiri modus. Nah kita lihat di bagian sini guys, kita perbesar. Nah seperti ini tadi itu mean dan median itu di sebelah kiri modus, ini negatif direction. Kalau yang ini tidak ada kemiringan, sama rata kanan kirinya. Terus kalau yang positif direction itu mean dan median itu di kanan modus. Oke guys, ini skewness positif. Nah ini gambar-gambar gunung-gunung. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kurtosis ya guys. Ya. Kurtosis itu ini ada, ini XI nya itu yang sebelumnya sudah ada, XI, X bar. Ini yang pertama itu ini XI nya dikurang mean 48, jadi hasilnya 13. Ini 13 di tambah akar 2, terus jadi hasilnya 13. Terus yang selanjutnya itu FIXI dikurang X bar, ini ditambahkan akar 2 jadi 254, dan ya seterusnya sama, cuma beda akarnya. Sama ininya XI kurang X bar, FIXI kurang X bar, tambah akar 4, ini taruh akar 4. Jadi ya begini, ini jumlah responden ini ya. Terus ini ada indikator, ini normal, yang ini leptokurtik itu sangat runcing, platykurtik itu landai. Nah kayak ini kurtosis
ada rumus data kelompoknya itu ada A4 sama dengan 1 dibahagi sigma FI, terus sampingnya lagi dibahagi sigma FI buka kurung XI kurang X tutup kurung akar 4 dibahagi S4. Ya hasilnya itu kurtosis 2,58. Jadi dia ini jika A4 3 ini Platykurtic landai. Terus ini ada simpangan baku. Nanti itu sebentar kita jelaskan guys di setelah ini. Nah ini ada kurtosis, ini ada gambarnya. Ini kita perbesar dikit biar kelihatan. Ada leptokurtik, ada mesokurtik, ada platykurtik. Ini platykurtik, ini yang landai. Hasil dari tadi ini 2,5. Oke guys, kembali lagi kita membahas part yang terakhir, pembahasan yang terakhir dari tugas ini, yaitu di bagian range, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian range. Jadi apa itu range? Range itu adalah jangkauan. Nah, jadi nilai tengah kelas yang terendah itu ini 44 dan nilai tertingginya itu 59. Nah, R itu sama dengan rumus R itu XI tertinggi dikurang XI terendah. Jadi 59 dikurangi 44 itu hasilnya 15. Nah, oke, selesai. Kita lanjut ke bagian simpangan rata-rata. Nah, jadi di sini tuh simpangan rata-rata ini tabelnya sama kayak penyelesaian yang sebelumnya tadi. Ada ini tabel-tabel FI XI, XI X bar, FI XI X bar. Nah, terus kita ini nilai rata-rata X bar itu sama dengan ini 48 ya, tadi. Simpangan rata-rata itu rumusnya ini SR itu sigma NI sama dengan 1 FI garis XI kurang X garis dibagi sigma NI sama dengan 1 FI. Nah, jadi SR nya itu simpangan rata-rata ini 150 dibagi 32, ini SR nya jadi mendapatkan 4,70. Ya, oke, selanjutnya kita pindah ke bagian simpangan baku. Tabelnya juga sama. FI SI, XI X bar. Nah, di sini ada standar deviasi. Nah, ini rata-rata yang tadi. Nah, rumusnya itu S sama dengan dalam kurung S akar 2 sama dengan ini dibahagi sigma K sigma FI buka kurung XI kurang X tutup kurung pangkat 2 atau akar 2 dibagi K sigma FI. Nah, jadi ini 913 dibagi 32. Nah, ini yang tadi ini dibagi terus jadinya 28,5. Nah, terus dibagi ini mendapatkan hasil 5,342. Terus kita masuk ke bagian varians. Nah, di bagian varians itu tabelnya juga tetap sama. Ini ada nilai rata-rata. Nah, rumusnya itu S2 dibahagi sigma NI sama dengan 1 FI tutup kurung XI kurang X tutup kurung akar 2
pangkat 2 kurang sigma NI kurang 1 FI. Nah, jadi ini 913 dibagi 32. Nah, hasil variansnya menjadi 28,5. Nah, kita pindah ke bagian yang terakhir, yaitu koefisien variasi. Di bagian koefisien variasi itu tabelnya juga tetap sama, nilai rata-rata 48, simpangan rata-rata standar deviasinya itu ini. Nah, ini sebelumnya itu kita harus mencari standar deviasi. Ini rumusnya. SR sigma NI sama dengan 1 FI garis XI kurang X garis dibagi sigma NI sama dengan 1 FI. Nah, jadi itu SR nya itu simpangan rata-ratanya itu 150, ini dibagi 32 ini, jadi mendapatkan standar deviasinya itu 4,70. Nah, itu ya, ini kita ke yang bagian bawah ini ada KV. Tuh, KV itu, nah ini buka kurung, ini ada dalam kurung standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%, mendapatkan hasil KV-nya itu 0,09865. Oke, selesai semuanya. Oke, baik, terima kasih guys. Bye bye. Ya, oke guys, sekian dari penjelasan dari tugas saya, tugas statistik yang diberikan oleh Ibu Tiara. Terima kasih Ibu. Ini saya mengerjakan tugasnya ini H-1, ini hari Jumat. Sebentar dikumpul jam. Ya, oke, terima kasih guys atas semuanya. Jangan lupa like dan komen supaya nilaiku tinggi. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Bye bye.